Ya, kembali kita hadirkan dulu cuplikan dari salah satu keterangan saksi di pra-peradilan tadi. Ini menyangkut kewenangan dari KPK. Siap. Betul, Pak Mulia. Betul? Betul. Saudara tahu kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan? Tahu yang mulia. Terhadap perkara-perkara apa saja? Apakah semua perkara bisa ditangani KPK? Tidak semuanya. Tidak semua. Ada ketentuannya? Ada. Coba saudara terangkan. Tahu tidak? Baik, izin yang mulia kami izin menjelaskan bahwa di pasal 11, jadi memang KPK ini dibatasi tidak menangani semua penyidikan daripada tindak pidana. Di pasal 11 disebutkan karena ini adalah pada saat gelar perkara, selalu ini yang menjadi awal daripada pembahasan apabila ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apakah dia masuk ke dalam kriteria kewenangan kita di KPK pada saat itu. Yang berkaitan dengan satu, penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Pihak-pihak yang terkait ini maksudnya pasal 55 ayat 1 ke 1, penyertaan atau dan sebagainya. Yang kedua, menjadi perhatian masyarakat. Kemudian yang terakhir, kerugian negara 1 miliar atau lebih, ini terkait dengan pasal 2 dan pasal 3. Kemudian penegak hukum ini sendiri, kalau definisinya adalah orang-orang yang bekerja di lembaga peradilan, penyidik, penuntut, hakim, dan advokat. Kemudian penyelenggara negara, sesuai dengan undang-undang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN itu ada eselon 1 ke atas, kemudian ada jabatan-jabatan yang sifatnya spesifik, seperti misalnya penyidik, kemudian PPK, dulu Pimpro, sekarang PPK, dan lainnya di penjelasan daripada undang-undang tersebut. Sehingga pada saat kita mulai gelar perkara untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, kita tempatkan dulu yang bersangkutan apakah masuk ke dalam kriteria kewenangan kita. Terima kasih. Ya, yang kita garis bawahi tadi keterangan tentang penyelenggara negara, tentang yang digaris bawahi juga tentang eselon 1. Kalau kita kembali ke soal penetapan tersangka dari Komjen Pol Budi Gunawan saat menjadi Karubinkar, Kepala Biro Pembinaan Karir, waktu itu disebutkan masih belum eselon 1, masih eselon 2 begitu. Nah, yang ini sepertinya mengarah ke sana keterangan saksi, dan pertanyaan dari pihak mohon seperti mengarah ke sana. Kalau Anda lihat ini menyalahi tidak sebenarnya apa yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tadi? Itu kan syarat-syaratnya tadi ya. Syarat-syaratnya kan tidak mutlak mengenai kepangkatan, tetapi juga ada jumlah kerugian negara, ada juga menjadi perhatian masyarakat. Ya, dari syarat itu bisa masuk bahwa ini merupakan wewenang KPK. Namun yang ingin saya sampaikan ini kan pokok permasalahan lagi-lagi ya. Pokok permasalahan kita penetapan tersangka. Ya, dan ada debat di publik, masuk nggak ini domain pra-peradilan atau tidak. Nah, ini misalnya Pak Budi Gunawan mempertanyakan KPK. Di sisi lain KPK juga mempertanyakan penetapan tersangka Pak Bambang Wijoyanto yang kasusnya sebenarnya sudah lama dan katanya sudah clear. Nah, pokok permasalahan inilah yang kita harus selesaikan sama-sama. Yaitu bahwa ide besarnya tadi saya katakan penetapan tersangka harus ada forum yang mengujinya. Tapi itu, sekarang masalahnya kan ini tetap bergulir. Kalau misalnya ditolak dari awal mungkin tidak berlanjut ini prosesnya. Ya, belum kan hakim kan memutuskan 7 hari, harus melihat dulu, harus mendengar permohonan itu kan harus didengar. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana reaksinya dan apa pertimbangan-pertimbangannya yang kita bisa saksikan sama-sama. Kalau menurut pasal 28 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, maka yang disebut penyelenggara negara itu secara vertikal dari presiden sampai bupati wali kota, kemudian secara horizontal BUMN, BUMD, apa segala macam, terus kemudian lain-lain dalam penjelasannya itu adalah penyidik, kemudian Pimpro, kemudian auditor, itu. Sehingga kalau beliau misalnya itu di aparat penegak hukum, apa beliau penyidik atau tidak. Tapi dalam pasal 11 itu sebutkan penegak hukum. Jadi penegak hukum itu ada di instansi. Jadi kan beliau di kepolisian maka itu masuk. Karena penegak hukum itu di instansi. Apakah kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, atau KPK. Jadi tetap masuk saja, tidak lihat eselonnya ya waktu itu ya? Ya tidak, karena masuk penegak hukum di pasal 11. Masuk dari penegak hukum Pak Magdir. Bagaimana Pak Magdir? Enggak bisa seperti itu. Kalau seperti itu, tukang sapu di kantor polisi juga penegak hukum. Kalau itu ukurannya. Gitu loh ya. Ini kan undang-undang itu jelas.
yang disebut penegak hukum itu seperti apa. Ya, itu penyidik. Jadi kalau orang sipil di polisi atau orang di pengadilan, itu nggak bisa disebut penegak hukum. Nah ini kan yang kita persoalkan. Ada penjelasan, ada surat edaran dari Menpan. Surat edaran dari Menpan. Itu kan surat edaran, Bang Bulan. Iya, surat edaran Menpan itu kemudian dilaksanakan oleh pemerintah SBY. Itu sampai eselon 2. Sampai eselon 2. Iya. Bahwa ini adalah penegak hukum. Itu nggak bisa seperti itu. Janganlah, mari kita. Kalau dari surat edaran yang seperti yang dijelaskan Pak Abdullah tadi gimana, Pak? Nggak bisa. Surat edaran itu tidak mempunyai kekuatan mengikat. Ya, tapi Saudara Magde, itu kan dalam Undang-Undang 399 pasal 12B, itu kan gratifikasi itu PNS dan penyelenggara negara. Iya, iya. Jadi tidak hanya penyelenggara negara, PNS juga masuk. Itu yang mesti dilihat secara baik. Apa memang betul ada itu gratifikasi? Oke. Ya kan? Nah, ini orang belum pernah diklarifikasi, sudah disebut ada apa? Menerima gratifikasi atau menerima suap. Pemberinya nggak pernah ditanya, penerima tidak boleh, tidak juga ditanya. Bagaimana kok disebut? Oke, masih. Jangan lupa. Ya. Suap atau gratifikasi itu ada penerima dan ada pemberi. Itu pemberi, ya baik. Baik. Ya? Menurut undang-undang itu yang punya kewajiban adalah penerima. Penerima saja. Harus melaporkan kepada KPK di atas 10 juta, dia buktikan kepada jaksa KPK itu suap atau tidak. Di bawah 10 juta, jaksa KPK akan buktikan bahwa itu suap. Jadi kewajiban dari penerima itu untuk melaporkan. Oke, baik Pak Magdir, masih ada waktu besok untuk dimanfaatkan oleh dari pihak pemohon dan karena 2 hari ke depan lagi juga nanti dimanfaatkan oleh pihak termohon. Terakhir yang ingin saya tanyakan, kalau soal keterangan Pak Hasto tadi, apakah juga disertai dengan bukti-bukti rekaman atau tidak, Pak? Seperti yang Anda sempat... Tadi tidak, tetapi ada keterangan tertulis dari Pak Hasto yang hendak kami jadikan juga bukti. Itu untuk membuktikan bahwa memang betul ada penyalahgunaan kewenangan atau paling tidak ada ancaman-ancaman terselubung yang dilakukan oleh Habib Samad terhadap Pak Budi Gunawan. Yang diketahui dari pihak kuasa hukum, ada rekaman tidak sebenarnya tentang ancaman-ancaman itu? Ancaman itu ada saksi lain, bukan hanya Hasto. Saksi ya bentuknya. Baik. Ada saksi. Baik, kita lihat besok akan seperti apa bergulirnya. Terima kasih sementara Pak Magdir Ismail, Bang Aristo. Terima kasih. Kita lihat lagi besok Pak Abdullah Hamo. Terima kasih.